Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Fauji. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Kusuma. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sanjaya. Saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan kalimat efektif. Selamat menyimak dan mendengarkan. Ya, sekarang kami kelompok 3 akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam pengertian kalimat efektif. Nah, sekarang apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif yaitu satuan bahasa, ini adalah kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang harus tepat sasaran dan penyampaiannya dan pemberiannya bagi pembacanya. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan persyaratan kalimat efektif. Pertama, kita akan masuk ke dalam fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Kedua, kita akan membahas kepaduan koherensi dalam kalimat. Ketiga, itu ada kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Keempat, itu penekanan dalam kalimat efektif. Dan kelima, kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme. Yang keenam adalah kevariasian dalam kalimat efektif. Dan yang terakhir adalah penalaran dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Nah, fungsi gramatikal sendiri adalah unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini strukturnya. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat. Dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Nah, ini. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang ditanyakan oleh penulis. Kemudian predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Dan objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan, yang menerima, atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Kemudian ada pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Contoh, ini ada kalimat, setelah bekerja selama 3 hari, panitia pelaksana seminar lingkungan hidup itu berhasil merumuskan Undang-Undang Kebersihan Tata Kota Jakarta di kantor DPD DKI Jakarta. Nah, di sini kita lihat setelah bekerja itu adalah predikat. Selama 3 hari adalah pelengkap. Panitia pelaksana seminar lingkungan hidup itu adalah subjek. Berhasil merumuskan itu adalah predikat. Undang-Undang Kebersihan Tata Kota Jakarta adalah objek. Dan di kantor DPD DKI Jakarta itu adalah keterangan tempat. Nah, ini ada kalimat majemuk, contoh untuk kalimat menyebut. Itu kelompok C berpresentasi dan tim juri menilainya. Kelompok C adalah subjek pertama. Berpresentasi ada predikat pertama, sedangkan dan adalah kata konjungsi atau penghubung
Kemudian tim juri adalah subjek yang kedua dan menilainya adalah predikat kedua. Nah, kita masuk kepada kepaduan koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi antara kata dan frasa dalam suatu frasa, atau dapat terjadi antara frasa dan antar fungsi dalam kalimat. Nah, ini ada contoh kalimat yang tidak koherensif dan kita bisa betulkan agar kalimat tersebut koherensif. Yang pertama, ini setiap hari dia pulang pergi Bogor Jakarta dengan kereta api. Nah, ini kita betulkan. Jadi setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta api. Nah, ini yang kedua. Oleh panitia seminar, makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Kita betulkan menjadi makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. Kemudian yang terakhir, ini ada pelaksanaan seminar itu karena jalan macet. Harus tunda 1 jam kemudian. Ini kita betulkan karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian agar menjadi koherensif. Kemudian selanjutnya adalah kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Ini ada pengertian dari kehematan kalimat atau penulisan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis sebagai penulis untuk menghemat kalimat atau ekonomi bahasa, yaitu penulis menggunakan kata bermakna leksikal yang jelas dan lugas dan penempatan afiksasi yang benar. Sudah pasti. Kedua adalah penulis menghindari subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Yang ketiga adalah penulis menghindari pemakaian hiponimi dan sinonimi yang tidak perlu. Kemudian penulis menghindari penggunaan kata depan preposisi di depan kalimat dan di depan subjek. Kemudian penulis menghindari penggunaan kata penghubung, konjungsi di depan subjek dan di belakang predikat yang berkata kerja transitif. Penulis menghindari kata ulang jika udah ada kata bilangan tak tentu di depan kata benda. Penulis menghindari fungsi tanda baca dan pengulangan kata dalam rincian. Kemudian penulis menghindari keterangan yang berbelit-belit dan panjang yang seharusnya ditempatkan dalam catatan kaki atau footnote. Dan yang terakhir adalah penulis menghindari pemborosan kata dan afiksasi yang tidak jelas fungsinya. Nah, ini kita kasih contoh kalimat yang kurang perhatikan ekonomi bahasa. Dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang atau lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Kemudian kita hemat. Nah, jadi dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Jadi menemukan barang-barangnya sudah tidak bisa disebut kembali. Kita lanjut. Selanjutnya adalah penekanan dalam kalimat efektif. Nah, penekanan sendiri adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dapat berpindah-pindah. Nah, ini beberapa konsep penekanannya. Yaitu mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. Nah, minggu depannya diposisikan di depan. Yang kedua, yaitu konsep repetisi, yaitu mengulangi kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Contoh, kalau pimpinan sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Tidak, tetap tidak ini tegaskan. Yaitu kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan atau menggaris bawahi kata yang dipentingkan. Bab 2 skripsi ini tidak membicarakan fluktuasi harga saham. Nah, ini. Yang tidak ini digaris bawahi atau diletakkan. Kemudian ada pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Pertentangan bukan berarti antonim kata. Contoh, saya pintar tapi malas. Itu kuliah. Ini cuma ditentang biar lebih fokus sana. Kemudian ada partikel, yang itu menempatkan partikel. Bisa lah, kah, pun, per, ta, sebelum atau sudah kata yang dipentingkan dalam kalimat. Contoh, dalam demokrasi apapun harus transparan pada rakyat.
Dan yang terakhir ada penekanan dalam kalimat tidak berarti penonjolan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. Ini kita masuk ke dalam kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme. Apa itu paralelisme? Yaitu upaya penulis perinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sama kata, sama frasa, dan sama kalimat. Yang pertama, ini langkah-langkah. Tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Yang kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan tersebut harus dalam bentuk frasa juga. Yang ketiga, penomoran dalam rincian harus konsisten. Yang keempat, perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. Yang kelima, hindarilah gejala ekonomi bahasa yang benar sama. Ini contohnya, seperti dan lain-lain antara lain sebagai berikut, yakni ini harus diperhatikan. Nah, ini contoh. Dalam sebuah surat biasanya tertulis, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu atau Saudara pada hari, tanggal, waktu acara, dan tempat. Selanjutnya adalah kevariasian dalam kalimat efektif, yaitu upaya penulisan penggunaan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah. Lanjut bagi pembaca. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Bagaimana yang tadi ada di contoh. Kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Kemudian, kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kemudian, kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Selanjutnya ada kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat majemuk. Kemudian kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. Dan kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan, grafik, kurva, matriks, dan lain-lain. Apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis jangan sampai mengubah atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan. Nah, ini sebagai contoh. Seorang ahli Inggris mengungkapkan bahwa seharusnya tidak dibangun pelabuhan samudra, namun pemerintah tidak memutuskan demikian. Memang cukup baik mengendalikan semangat kalau melihat keadaan di Indonesia belahan timur, meskipun fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun. Nah, ini yang dihitamkan ini adalah bentuk variasi. Selanjutnya ada penalaran dalam kalimat efektif. Apa itu penalaran? Penalaran adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Ini menurut KBBI. Hal yang diutamakan dalam penalaran ada proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Dalam penalaran, alur berpikir akan ditunjukkan agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami dengan benar dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah kaprah. Hubungan logis dalam kalimat dapat dilihat melalui kaitan antar unsur dan kaitan antar bagian kalimat. Nah, ini. Yang pertama ada hubungan logis koordinatif, ada hubungan setara di antara bagian-bagian. Kalimat dalam kalimat majemuk setara, hubungan logis koordinatif ini tanding dengan konjungsi dan serta tetapi atau melainkan sedangkan perihal. Padahal. Contoh, mobil itu kecil, tetapi pajaknya sangat besar. Kemudian ada hubungan logis korelatif, ada hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ini ditandai oleh konjungsi berikut. Hubungan penambahan baik maupun tidak hanya tapi juga ada hubungan perlawanan, tidak tetapi bukan melainkan, ada hubungan pemilihan, apakah atau entah hubungan akibat, demikian sehingga demikian dan hubungan penegasan. Dan yang terakhir ada hubungan logis subordinatif, ada hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, dosen itu tidak masuk karena rumahnya kebanjiran. Ini ada hubungan subordinatif dalam kalimat majemuk tak setara. Berarti nggak cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat. Nah, ini ada hubungan waktu, ketika setelah sebelum, ada hubungan syarat, jika kalau,
ada hubungan perandaian, seandainya, andaikan gitu. Ada hubungan tujuan untuk agar supaya, ada hubungan perlawanan, ada hubungan pembandingan, ada hubungan sebab akibat, ada hubungan hasil akibat, ada hubungan alat, hubungan cara, hubungan pelengkap, ada hubungan keterangan dan hubungan perbandingan dan yang lain-lain. Nah, ini contoh hubungan. Nah, kalimat yang salah adalah di antara masalah nasional yang penting itu mencantumkan masalah MPKT dalam pendidikan. Nah, ini kita betulkan. Jadi di antara masalah pendidikan nasional itu tercantum masalah MPKT dan pendidikan. Jadi mencantumkan ini kita hilangkan. Jadi tercantum. Untuk mengetahui baik buruk pribadi seorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Dibenarkan menjadi baik dan buruk pribadi seorang dapat dilihat dari pribadi sehari-hari. Nah, ini untuk mengetahuinya kita hilangkan ya. Lanjut. PT Gudang Garam termasuk 5 penghasil terbesar devisa negara tahun 2010. Dibenarkan jadi PT Gudang Garam termasuk 5 besar penghasil devisa negara tahun 2010. Nah, ini terbesarnya kita hilangkan saja karena sudah masuk menjadi 5.